Dari Skylight Gaming Setup sudah mulai dilakukan. Ada dua player dari Alter Ego sudah mulai melebar flank ke bagian kanan mencari informasi lagi, dan dari Fnatic masih menunggu penyelamatan, dan itu dia dari Smith terus memberikan tekanan, bahkan hampir mendapatkan lagi satu player, tapi ada tembakan belasan juga yang hampir mendapatkan seorang Smith. Posisi dari Smith sudah diketahui, dan sebelum kita melihat kelanjutan fight ini jangan lupa lagi untuk like teman-teman. Iya, ramaikan like ya, karena tentu kita bakal masuki zona kita yang kedua. Like-nya diramaikan, share-nya diramaikan, komentar juga diramaikan, dukung tim kesayangan-kesayangan kalian. Nah tentunya ini posisi tim dari SG dan juga dari AE sama-sama fight di tempat yang udah nggak zona. Ya. Gue nggak tahu berapa lama lagi mereka keduanya ini punya niat untuk fight. Karena kalau sama-sama kena zona, sama-sama kena damage, mereka akan menyanyiakan semua first aid kit mereka sudah looting di awal-awal. Ya, betul sekali, akan merugikan mereka juga masing-masing. Dan ternyata melihat juga tarik yang sudah dilakukan dari anak-anak Alter Ego untuk lebih objektif lagi, apalagi mengintimidasi di awal walaupun mereka sempat terjatuh tapi sudah berhasil diselamatkan. Keuntungan juga masih dimiliki kembali oleh mereka, dan ini dia juga dari Pinky terus melihat anak-anak dari Alter Ego yang bergerak juga di bagian perbukitan berupaya bisa mengisi lagi SP untuk merugikan mereka yang mempunyai beberapa medkit harus terpakai lagi, dan headshot. Wow, Pinky. Fnatic tentunya akan semakin low terus, dan Fnatic jangan sampai terkenal untuk berikut lagi, tapi dengan jarak yang begitu jauh dari seorang Potato. Browning shoot ke bagian Skylight Jersey, ada threat tukar menukar knock, tapi dari Fnatic sudah berhasil diselamatkan. Ini Jersey juga tentunya harus masih bisa diselamatkan. Iya, ini Jersey harusnya masih cukup aman. Dari Fnatic dan kawan-kawan pun tidak terlalu mengincar. Posisi dari Meski lebih pilih untuk melakukan rotasi, tapi itu kita bakal lihat dari Martin dan kawan-kawan pun terus ngelok ke arah lawannya. Lain sisi dari tim BNW mulai ngedekat ke arah tim RRQ, tampaknya bakal di HBD. Apakah bakal sadar kali ini Mort dan Asa pun keluar dari pertahanan dan langsung dapatkan satu korban. Kali ini BNW ter-HBD oleh tim RRQ yang menunggu di antara celah batu. Iya, barrier harus tertangkap di awal-awal, terus dapatkan juga, dan akhirnya dia membarrierkan badannya untuk menjadi poin kepada tim RRQ, dan saat ini juga masih berlanjut lagi. Ternyata knockout yang didapatkan berhasil dipush juga, dan saat ini Skylight dalam bahaya, tumbang lagi untuk beberapa player mereka. Jadi belum bisa diselamatkan, tapi masih ada upaya. Granat belasan dari seorang Pinky mendapatkan lagi seorang Poundbeat. Ini dia berbahaya, otomatis Poundbeat akan masih bisa diselamatkan atau tidak, karena banyak gempuran granat splash damage juga akan terus menguras HP yang dimiliki dari Poundbeat. Iya, lihat SG begitu rapi menahan posisi mereka. AE dalam tengah-tengah lapangan langsung mengangkat temennya, digendong kali ini dibawa ke tempat yang aman. Tapi kita bakal juga tampaknya dari tim Alter Ego nggak bisa banyak gerak. Dia pun terjepit oleh Martin yang sudah ngeflank jauh di atas jalanan. Wah, ini bahaya. Tentunya ini akan sangat memakan waktu buat kedua tim ini, akan terus menyelesaikan fight. Tapi ternyata di bagian sisi lain RRQ masih terus melanjutkan fight mereka, dan Himai mendapatkan seorang player itu dari Nerveko yang sedang tersungkur ke bagian arah tanah. Masih ada sebuah kokangan granat dari Asa untuk berupaya mengetahui posisi dari Himai dikirimkan, tapi splash damage yang baru dapatkan. Granat berikutnya bahkan hampir mendapatkan player berikutnya dari tim RRQ. Iya, Nerveko pun masih dalam posisi cukup sekarat. Granat coba dilemparkan tapi belum kenokin lawan. Asa pun menahan di pinggir-pinggir batu, tapi dari jauh juga RDG yang berpotensi untuk melakukan third party kali ini. Kimain lempar granat, belum mendapatkan korban juga, tapi sama-sama harus melakukan reset nih, baik dari BNW, baik juga dari tim RRQ. Karena ini posisi yang cukup berbahaya, karena sentral banget. Tapi tampaknya Plekido mendapatkan seorang Genpos. HBD Gaming is real, dan dari BTR kehilangan dua pemain mereka sementara waktu. Hanya menyisakan kali ini Zuxin juga Luxi. Iya, atau Liquid yang bermain. Oh, Liquid yang kena. Liquid yang tertangkap dengan vektor yang dimiliki dari anak-anak 21, di mana mereka sudah mendapatkan boostingan mental lagi, menumbangkan tim yang cukup kuat juga, dan circle sudah kembali berganti menuju ke bagian utara, di mana baru diisi oleh beberapa tim saja. Dan kalau bisa dibilang untuk Dewa United akan sangat nyaman sekali. Kalau dari kita lihat dari posisi caster ya, kalau dari player tentunya mereka harus terus aware juga. Tapi berlanjut lagi, ada tukar menukar juga, di mana Miseri mendapatkan lagi satu korban dari tim 21 eSport. Iya, tampaknya dari BTR juga mendapatkan korban tambahan, dan 21 nggak bebas begitu saja. Hanya menyisakan 3 member menghadapi BTR yang masih 2 member, Miseri juga Luxi yang terus mengincar nih anak-anak dari 21. Tampaknya dari Mineral pun sudah menahan area rumah, tapi di lain sisi EVOS bertemu dengan tim DG. Fight mulai pecah di seluruh area map memasuki menit ke-15 kali ini. Ya, betul sekali Flo, dan tentunya juga mereka bakal lebih tenang lagi masuk
mulai mencari lagi tambahan informasi. Titik yang tepat dikirimkan sebuah granat, bahkan berupaya dan Mesiri kembali tertumbangkan lagi. Tidak ada potensi penyelamatan dari temannya karena ada split yang begitu jauh, dan pastinya Mesiri akan di end begitu saja. Dan di bagian lain juga ternyata KF yang barusan mendapatkan satu korban, kembali KF juga harus tertumbangkan. Dan di bagian dalam rumah juga masih ada Lapar yang kembali membuka molotov untuk menahan pergerakan push tim-tim yang akan masuk ke bagian dalam rumah mereka. Dan ini dia Red Face juga masih bergerak di bagian belakang, melihat anak-anak dari Genesis Dogma yang sedang menyiksa satu teman mereka berada di bagian dalam rumah saat ini. Dua tumbang masih menyisakan Micro Blue bersama Red Face. Iya, Red Face bertahan juga. Kali ini KF berhasil di revive, tapi Lapar yang langsung digerebek rame-rame tampaknya ditumbangkan dan langsung dipulangkan ke arah lobby. EVOS tampaknya kerepotan dihajar dua tim sekaligus, tapi di lain sisi tidak bakal terlihat memberanikan diri nge-push ke arah tim BTR yang hanya menyisakan kali ini Luxi bertahan seorang diri. Apakah Luxi bisa mengubah keadaan atau akankah dari 2-1 bisa meng-clear area mereka karena menuju zona jaraknya 400 meter kali ini? Wah, ini berbahaya sekali. Akankah BTR akan mengalami nice try di game yang pertama saat ini? Luxi sudah mulai bergerak mundur tapi terus dikejar oleh dua player yang masih aktif dengan full HP mereka. Ada Linux bersama Flakido terus bergerak, tapi Luxi masih bertahan di sebuah batu. Ini kalau Luxi mendapatkan satu block knock bisa saja akankah dia menunjukkan taring dia dengan selalu melakukan loncatan dari seorang Linux. Dan akhirnya Bigetron menjadi tim pertama yang tusun di hari yang ketiga minggu yang kedua game pertama Sunhawk. Iya, tampaknya pada game kali ini mereka dipikau satu persatu dan hanya mendapatkan 2 poin dari elimination mereka kantongi kali ini. Lanjut gamenya, tentunya 15 tim lainnya dengan 50 player yang masih bertahan di game kali ini harus berjuang karena zona sudah memang mengecil. Healing harus dibagikan karena tim udah berdepetan satu dengan lainnya. Ya, Gremory masih mempunyai 9 first aid. Tentunya GPR masing-masing sudah mulai mengumpulkan kaya juga first aid yang dimiliki oleh mereka. Dan dari anak-anak Morph masih cukup tenang dan aman. Walaupun mereka masih lengkap, tapi mereka harus tetap memantau ke bagian kiri. Fokus ke bagian kiri mereka ada satu tim yang menjadi musuh kuat mereka terberat mereka, yaitu dari HFX. Tapi mengingat bahwa dari HFX ini Ray 2000 belum bermain, apakah dia masih menjadi Ray 1000? Kenapa? Belum bermain. Belum upgrade ya. Oh, baru membahas Ray, tapi ternyata ada fight yang terus kembali pecah lagi antara poin bersama GPBR. Gremory harus kembali terjatuh di bagian bawah. Ada Alpha bersama FC yang masih cukup kuat dan harus kembali menyelamatkan teman mereka yang lagi terkena out di luar zona saat ini. Iya, GPBR hanya misalkan satu member mereka masih aktif kali ini, Hades, dengan hanya 5 healing. Dia perlu melakukan healing ke arah teman-temannya jika dia ingin coba untuk buying time. Tapi di lain sisi dari Morph tertangkap oleh Micro Blue dan juga EVOS yang mulai nge-push ke arah mereka. Dari posisi tim EVOS memang enak banget menyayur ke arah tim lawannya, tapi untuk kita bakal lihat zona kembali mental kali ini menuju ke arah GPX yang dari tadi nggak banyak melakukan pergerakan tapi terus mendapatkan zona. Ya, betul sekali. Ini posisi circle yang agak sedikit menyesalkan buat beberapa tim yang harusnya mereka dari awal bisa menempatkan circle terlebih dahulu, tapi mereka salah prediksi bergeser ke bagian sisi lain dan akhirnya saat ini mereka masih berada bagian luar seperti EVOS yang tadinya Paradise cukup dekat, tapi saat ini mereka masih bermain di area luar circle dan agak sedikit jauh juga dari tempat mereka itu dari Paradise dan akan memakan waktu lagi. Dan ini dia HFX akan meninggalkan rumah yang diisi oleh mereka sebelumnya yang masih ada tim Morph juga bertahan. Kalau mereka bergerak terlebih dahulu, mereka juga akan terbackstep oleh Morph yang kalau saat ini juga harus keluar. Tapi ternyata dari agensi masih tetap stay menahan di bagian pagar untuk mematahkan pergerakan dari anak-anak Morph. Ini bakal seru banget sih. HFX, Morph, dan juga EVOS. Siapa yang bakal bertahan? Tapi granat dari agensi Connect bakal langsung lempar percobaan kedua. Tapi molotov Connect terkena api yang begitu panas. Dan agensi pun harus mundur. Coba membuying time dengan Blue Zone yang sudah bergerak. Blue Zone yang begitu sakit. Blue Zone yang akan memakan cukup banyak korban. Di zona kali ini Alpha mencoba melakukan loncatan tapi dibalas lagi dengan Hades. Kaladara tapi saat ini juga dengan movement yang cukup cantik dibalas dengan jump shoot dan akhirnya Hades menjatuhkan seorang Alpha yang dimana player yang cukup baik saat ini dari Void. Masih ada Tensky di bagian belakang sedang melakukan healing tipis-tipis 1 melawan 1 dan akankah dari seorang Tensky melakukan proni tapi Hades masih bertahan. What? Hades sekali. Hades
Wah, Hades, tapi dia pun akan termakan oleh Zona, tapi nice try Hades, nge-clutch satu tim sendirian, nice try banget. Tapi berpindah, ini yang gue bilang bakal seru juga, HFX dan juga dari tim EVOS yang bakal saling memotong. EVOS menahan di posisi belakang, coba untuk menampung pergerakan tim-tim yang ada tertinggal di belakang Morph dan juga dari tim HFX. Iya, dan ini dia HFX yang sedari tadi masih terlalu lama bertahan di area luar, bergerak di waktu yang tidak terlalu baik untuk mereka. Nah, akhirnya mereka mulai jatuh satu persatu sambil terdesak juga oleh Blue Zone yang semakin sakit di circle kita yang keempat. Dan ini dia saatnya juga KF akan bergerak ke bagian depan untuk kembali melakukan regroup bersama Micro Blue dan Rocky akhirnya kembali menambahkan. Heaven? Tapi masih ada Heaven yang memberikan sebuah IP birthday dan akhirnya tertangkap lagi seorang Rocky dan bakal langsung di end. Sayang sekali. Itu bener-bener kaget banget sih. Iya. Dikagetin dari sisi belakang dan Morph pun dalam posisi yang tidak terlalu baik kali ini. Menahan sekte Blue Zone hanya menyisakan Zai dan juga Fajar yang bakal berlari kali ini menuju ke arah safe zone. Di lain sisi dari tim Dewa bakal bertahan kayaknya coba untuk menebak pergerakan dari lawannya, melempar predict grenade yang belum connect nih menuju ke arah lawan-lawannya. Dari Dewa United pun sedang coba untuk melakukan clearing pinggir-pinggir zona sekaligus juga menampung tim-tim yang ada sejajar dengan mereka. Ya, dan ini kita melihat bahwa pergerakan dari Dewa United dari circle sebelumnya mereka cukup enak, cukup mulus perjalanan mereka memasuki ke circle selanjutnya, dan saat ini juga terlihat Ucup masih berada di area kompon yang cukup aman dan banyak space yang bisa dimainkan oleh mereka. Tinggal 3 temannya bergerak secepat mungkin untuk melakukan regroup agar bisa mengamankan lagi circle yang semakin lebih panas lagi nih. Iya, ini kita bakal lihat tim-tim bakal menerobos ke tengah-tengah circle, bakal coba untuk bermain agresif, dan kita bakal lihat nih apakah tim-tim yang tidak mendapatkan circle bisa mendapatkan space di dalam area circle tersebut. Nabrak Ucup sih enak banget. Betul. Kalau nggak ada backup dari anggota-anggota Dewa lainnya. Itu dia. Dan tentunya juga tadi melihat bahwa teman-teman dari Dewa United sudah mulai bergerak secepat mungkin dengan menggunakan kendaraan seada-adanya. Ada motor yang sudah dipakai oleh 2 teman mereka, dan Sai dari Morph termakan oleh Blue Zone yang benar-benar semakin sakit sekali dengan 5 poin elemen sudah dimiliki oleh mereka juga. Dan Nox masih terus memantau dengan 4 kali 6-nya, dan ada Nyongs. Ini dia player yang kalau bisa dibilang di PMPL Val saat ini sangat tajam dan bersinar. Yap, berbeda sekali dari Nyongsang sebelumnya. Betul. Kali ini bermain di BNW benar-benar luar biasa banget performanya. Salah satu menurut gua pemain yang punya improvement terbesar Ya di season betul, kali ini. improvement terbesar yaitu dari Nyongs juga ya. Dan kalau bisa dibilang dari teman-temannya juga masih cukup stabil dan baik juga, seperti Kimain yang terus mengimbangi gameplay dari seorang Nyongs. Dan kita bakal berlanjut lagi untuk melihat perkembangan fight yang sudah semakin berdekatan beberapa tim. Dan ini dia masih ada Kimain yang bertahan dari bagian belakang, akan bisa berpotensi memberikan sebuah backstep ke bagian depan. Itu ada Dewa United, enak tapi dia banget lebih fokus dari bagian kanan melihat pergerakan dari anak-anak alter ego yang sangat terbuka. Tapi ketika Kimai membuka sebuah tembakan, akan diketahui posisinya. Itu dia masih ada sebuah backupan dan akan ke Kimai langsung meng-end satu player. Tapi ternyata langsung backup datang, rugi satu player dari tim alter ego. Tapi setidaknya mereka memulangkan Kimai yang berhasil menyulik satu teman mereka. Iya, itu pergerakan Kimain cukup baik dan berhasil mendapatkan poin tambahan. Tapi lain sisi dia bakal lihat fight yang cukup jarak dekat kali ini di antara tim AE yang menyisakan kali ini hanya 3 pemain menabrak ke arah tim DU tadi ya. Ya, dan saatnya GPX sudah mulai nyayur-nyayur, tapi saat ini juga Link mereka harus memikirkan men-clearing secepat mungkin. Dan dari Genesis Dogma sedang dijaga ketat dari bagian kanan mereka ada RRQ Maibang masih cukup kuat dengan pertahanan mereka. Dan ini dia terlihat lagi Nichi langsung dijatuhkan begitu saja, dan Asa juga sempat untuk memakai kembali medkit yang masih dimiliki, tapi ada granat juga yang kembali terkonek ke bagian teman mereka itu dari Nepeko. Iya, tapi terlihat banget dari seorang Asa pada hari ini cukup on fire kali ini, menumbangkan tim Garen hanya menyisakan seorang Alan di sisi belakang untuk melakukan healing kali ini. Zona pun mental, ini berarti tim-tim di pinggir zona harus kembali bergerak, dan tim-tim yang ingin melakukan healing harus healing secepat-cepatnya. Dari GPX kali ini sementara masih ada knockout juga bosku, dan harus revive jika mereka ingin lengkap. Tapi dari Voldemort melakukan spray down dan mendapatkan korban tambahan. Rapi sekali, tidak goyang memang melihat kualitas dari setiap player yang bermain di MPL saat ini. Tapi dari Nox cukup berani untuk maju ke bagian pertahanan, tidak mengetahui lagi, tapi masih ada bekat dari bagian kanan. Akhirnya Nox harus terjatuh dari Dewa United. Sudah mulai pincang satu persatu teman-teman dari Dewa United yang dari awal mereka cukup aman dan akan terspot dari bagian kiri dengan bahkan musuh dibakar, dan akhirnya rata sudah dari Dewa United puas di posisi ke-6 saat ini. Masih ada 5 tim yang masih bertahan, dan kita lihat bahwa dari Boom masih lengkap dengan 4 personilnya. Iya, ini
dari tim-tim yang bertahan cukup banyak yang sudah bonyok. Bahkan Alan, perhitungan gue ini udah jadi first aid terakhir dia kayaknya. Betul. Ini tadi dia hanya megang 6. Ini harusnya menjadi terakhir, tapi Reizi dengan spray transfer yang begitu baik menumbangkan pemain lawan kali ini dan mendapatkan poin tambahan bagi timnya. 5 tim tersisa, 11 player yang remaining, tapi kali ini hanya 2 player masih melakukan healing, yang berarti kita bakal melihat fight kemungkinan besar pecah antara AE, RRQ dan juga dari tim Boom. Orbit bergerak dengan begitu sangat terbuka, berdiri dan akhirnya disambut dari seorang Mort. Tapi awas, Mort bisa mengalami hal yang sama, tapi Mort dengan pantauan dengan begitu tajam melihat player terakhir dari Fnatic dan akhirnya Alter Ego posisi ketiga. 2 tim tersisa, 3 bakal melawan 4 dan itu dia dari Asa. Hampir mendapatkan seorang Hexas, tapi granat yang bekap dari seorang Hexas cukup on point. Saat ini terkurang lagi, tapi masih adu aim. Akhirnya RRQ mendapatkan lagi 1 player, 3 bakal melawan 2. Hexas cukup pede bermain di posisi yang sangat terbuka, tapi saat ini juga granat connect lagi dari seorang Okta. Ini berbahaya dan menjadi ancaman besar untuk RRQ di game yang pertama. Yap, ini RRQ dalam posisi yang sangat sulit. Kalah posisi, kalah jumlah, tapi Boom dengan keempat player masih bertahan. Ini menunjukkan kali ini mereka bermain begitu safe dan begitu rapi. Dan winner chicken dinner kali ini untuk tim Boom di game pertama kita di Sunhawk. What a nice game dari Boom, begitu rapi, begitu stabil, dan bahkan 4 player survive hingga momen terakhir. Wah, itu dia, benar-benar Boom masih terus menunjukkan kualitas mereka semakin stabil dan semakin kuat dan semakin matang. Dan winner chicken dinner mereka berhasil mengumpulkan 6 poin elimination. Dan di posisi kedua ada RRQ dengan 10 poin, 3 Alter Ego mengumpulkan 4 poin elimination. Sekali lagi jangan lupa untuk like, tembuskan 100.000 like hari ini teman-temanku tersayang semuanya. Dan ini dia terpampang